Halo ibu-ibu, kita lanjut ya. Kalau sekarang kita akan mempraktekkan. Nah, nanti saya butuh Mbak Suryati, Kang Ijul, sama Mbak Sela. Nanti di kasusnya nah, kita pahami kasusnya dulu. Ya. Nah, ini kasusnya. Ibu Sela usianya 21 tahun, hamil 9 bulan. Kehamilan ini merupakan kehamilan anak pertama. Ibu Sela datang ke posyandu bersama suaminya untuk memeriksakan kehamilannya. Kemudian mereka berkunjung ke meja konseling untuk menanyakan apa saja yang harus dipersiapkan menjelang persalinannya. Lalu Kader Suryati memberikan konseling terkait persiapan persalinan. Kang Ijul, Mbak Sela, Mbak Suryati sini dulu. Jadi di sini nanti Mbak Suryati sebagai kadernya, ya Bu ya. Kakak Ijul dan Kakak Sela, mereka sebagai pasiennya. Lalu nanti saya setiap mereka mempraktikkan, saya akan memberitahu ini bagian apa-apanya, jadi biar jelas ya ibu-ibu. Oh iya, itu satu lagi. Nggak bisa kan? Oke, kita mulai ya. Siap ibu hamil dan suaminya? Kita ulang ya Bu ya. Jadi ada seorang ibu hamil yang bernama Sela datang ke posyandu berusia 21 tahun, hamil anak pertama. Ia kali ini datang bersama suaminya. Lalu setelah memeriksakan kehamilannya di meja pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh bidan, ia berkunjung ke meja konseling. Ia akan menanyakan terkait bagaimana persiapan persalinan. Lalu Kader Suryati memberikan konseling terkait persiapan persalinan. Silakan. Perhatikan ya Bu. Yang pertama, pasien datang ke kader, ke meja konseling. Sebelah sini Ibu, Bapak silakan duduk. Perhatikan ya Bu. Oke, lanjut Mbak. Pasangan serasi. Fokus ya Bu. Yo. Langkah pertama. Silakan. Harus menjiwai suami, menjiwai suami. Ya. Iya, Ibu, Bapak silakan duduk. Jadi pertama kali masuk, langsung Ibu silakan duduk gitu ya. Lanjut. Deg-degan kali Bu.
Ayo, ayo. Ya, Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Kader Suryati. Nah, di sini saya kebagian di konseling kesehatan. Nah, sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa dan Bapak siapa? Ibu Sela. Suamiku. Saya. Oke, langkah pertama adalah memperkenalkan diri. Jadi bidan kader yang awal pertama kali dilakukan, selamat pagi Ibu, perkenalkan saya bidan, misalkan perkenalkan saya Kader Suryati. Saat ini saya kader dari Posyandu wilayah sini. Ada yang terus habis itu dia setelah memperkenalkan diri, dia langsung bilang, ini betul dengan Ibu Sela. Tuh, intinya kita memperkenalkan diri. Lanjut. Ya, Ibu, tadi kan Ibu sudah diperiksa ya sama bidan Hanifah. Nah, sebelumnya boleh saya lihat buku KIA-nya, Bu? Jangan lupa setiap konseling harus lebih bagus, lebih baik menggunakan alat peraga, entah itu lembar balik, memanfaatkan buku KIA. Jadi untuk mempermudah. Jadi kan kalau di buku KIA kan biasa ada gambar-gambarnya kan, Bu, lebih enak, lebih jelas. Begitu juga dengan lembar balik. Jadi diharap kalau bisa ibu-ibu pada saat konseling memanfaatkan media. Salah satunya adalah buku KIA. Lanjut. Ya baik Ibu, tadi kan sudah diperiksa ya. Gimana Ibu tadi hasilnya? Baik, alhamdulillah. Sehat. Ya sehat ya. Iya tadi karena tadi sudah diperiksa, mungkin Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Ya mungkin Ibu tes. Ya. Tadi kan sudah diperiksa ya Bu ya. Nah mungkin Ibu ada hal-hal atau ada yang ingin ditanyakan seputar kehamilan atau seputar kesehatan Ibu? Oke. Atau mungkin bapaknya? Mungkin ini karena ini kan kehamilan pertama nih, anak pertama, jadi ini anak pertama nih kalau ini. Iya, Pak. Jadi apa ya yang perlu dipersiapkan nanti persalinan kan cuma beberapa minggu lagi. Stop, Mbak. Nah, yang ini bidan kader ini sudah mulai menggali ya. Awal mulai kita harus menggali. Jadi si Mbak Suryati ini bilang, iya Bu, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan oleh bidan Rini. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas. Terus langsung bidan Sela, iya Bu, langsung dia ada masalah ya persiapan persalinan. Lanjut. Ya baik, Bapak, Ibu, saat ini kan kehamilannya di sini sudah 9 bulan ya. Iya, sudah 9 bulan dan ini anak pertama. Anak pertama. Ya, baik Pak, Ibu, tadi kan menanyakan tentang persiapan persalinan ya. Nah, kayaknya dibaca enggak di rumah? Enggak. Enggak, sedikit-sedikit, tapi kan sibuk ngurus suami. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya di buku KIA ini. Enggak ya? Iya, itu Bapak sudah lama sekali gitu ya. Nah, jadi bukunya ya Bu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di halaman 6 ya. Boleh? Nah, apa saja sih persiapan persalinan? Nah, yang pertama, Bapak harus tahu dulu kapan saksikan persalinannya. Tuh, Ibu dan Bapak sudah tahu belum nih Pak kapan saksikan persalinan istrinya?
tanggal 17. Ayo. Ya, 17. Oh, kenapa? 16 ih, lupa. Istri yang mana? Oh iya, Iya. Itu pastikan dulu taksiran persalinannya itu kapan. Lalu nanti pada saat persalinan itu siapkan kira-kira pada saat proses persalinan itu akan didampingi oleh siapa? Oleh suami atau bersama keluarga? Saya sudah cuti sama. Oh, udah ambil cuti ya Pak ya. Nah, jadi sudah ambil cuti di tanggal-tanggal itu ya Pak ya. Alhamdulillah ya Bu ya, suatu siaga. Alhamdulillah. Iya. Nah, baru yang selanjutnya siapkan juga rombongan atau dananya. Sudah siap? udah siap belum namanya? Kan punya asuransi juga. Iya, udah punya Ya, asuransi. dana itu harus dipersiapkan karena oke nggak apa-apa asuransi ada kan, tapi di samping itu gawat daruratan dan butuh biaya lebih kan sudah siap nggak enak gitu ya kan? Wih, harus disiapin. Iya. Ya, jadi di sini Bidan Suryati menjelaskan kader menjelaskan informasi tentang persiapan persalinan, tapi tetap saja yang membuat keputusan adalah klien. Jadi dia hanya mengantarkan, memberikan pilihan. Kalau misalkan pertolongan persalinan, ya Ibu di sini ada bidan di puskesmas maupun di rumah sakit. Ibu mau yang mana? Yang penting ditolong di tenaga kesehatan. Tetap klien yang mengambil keputusan. Kita hanya mengarahkan. Emang boleh? Terus hanya bukan mengarahkan, kan mengarahkan nggak boleh. Lalu iya, hanya iya, lanjut. Nah, selanjutnya rencana juga di mana Ibu akan bersalin, apakah dan atau di puskesmas atau di rumah sakit gitu. Nah, nanti kira-kira Ibu mau bersalin di mana? Di rumah sakit ya, Teh? Enggak takut di rumah sakit mah, di bidan Hanifah aja. Atau di enggak mau di dokter itu, di dokter Danang. Iya, di situ gede. Nah, baik Ibu, Bapak. Ya, itu Bapak sebenarnya untuk rencana persalinan nanti akan gimana sama saja. Itu hanya kalau misalkan Ibu atau Bapak nanti Ibu rencana melahirkan di dan praktek mandiri. Ya, harapannya sih ya kita lahirnya lancar normal gitu ya. Namun ketika terjadi kegawat daruratan itu dirujuk ke rumah sakit. Fasilitas layanan yang lebih lengkap. Nanti silakan diskusikan ya. Iya, nanti diobrolin lagi. Nah, selanjutnya jangan lupa juga keluarga dan lainnya itu harus dipersiapkan. Kenapa harus dipersiapkan ya Bu ya? Kan itu mah berkas-berkas gitu. Iya, dipersiapkan karena pada saat nanti proses persalinan itu membutuhkan kayak misalkan nanti Ibu menggunakan jaminan kesehatan. Nah, setelah bersalin atau misalkan nanti terjadi kegawat daruratan pada bayi, kakak lalu KTP ibu dan suami itu dibutuhkan untuk melakukan lagi dengan seperti itu. Jadi nanti biar nggak bolak-balik bingung nyarinya, nambah pusing gitu kan, udah panik nanti malah nambah panik. Lebih baik dipersiapkan dari sekarang. Lihat nggak Bu, tadi ada non-verbal dan verbalnya. Di mana letaknya? Kalau non-verbalnya tadi gerak tubuh. Mbak Sela tadi menganggukkan kepala, tandanya
Ngerti. Lalu untuk tindakan verbalnya tadi apa bagiannya? Suaranya gimana? Oh gitu. Itu ya, jelas. Ya, selanjutnya Ibu sudah tahu golongan darah Ibu apa? B. B. Nah, jadi nanti siapkan dulu Bu. Aku nggak baca. Ini itu lagi siap. Kira-kira siapa? Masih ada golongan nggak? Saya belum darah O bisa. Suami saya, oh Bu, Numpang dong. Gak apa kalau O, karena kalau O itu kan bisa untuk ke semua. Jadi gak usah khawatir ya. Oke, jadi nanti Bapak sudah siap ya ketika waktu-waktu dibutuhkan. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada kendaraan. Oh, iya. Kenapa kendaraan? Karena misal itu lahirnya di bidan. Oke, di bidan proses persalinan lancar, tiba-tiba amit-amit ya Bu ya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti misalkan perdarahan. Nah, ketika terjadi perdarahan, mau nggak mau harus dirujuk. Seperti itu. Nah, mau nggak mau kita harus membutuhkan kendaraan. Aksesnya untuk ya tuh gimana? Oh pinjam aja sama si AA itu. Bisa ya? nggak apa-apa yang penting ada ya. Iya, sama kakaknya suami saya ada. Oke, yang penting ada. Iya. Persiapkan ya Pak ya. Oke. Nah, selanjutnya iya Ibu, selanjutnya ketika ibunya sudah melahirkan rencana sebelumnya menggunakan KPA Pakai kopi dulu Pak. Mau bikin ke sebelah sana. Gak mau, gak mau pakai KB, Bu iya sih. Tapi belum ngobrol sama suami memang. ya mungkin kesebelasan itu nggak apa-apa, tapi yang penting menunda jarak kehamilan itu juga lebih bagus gitu. Kenapa harus ditunda? Karena kasihan nanti kalau baru melahirkan terus tiba-tiba hamil lagi, kasihan anaknya gitu, gak dapat asi. Ubi, nggak boleh langsung ya Bu ya? Ya, jadi gini, nggak apa-apa agak ditunda beberapa waktu dulu, nanti kalau misalkan mau lagi ya nggak apa-apa. Oh iya. Nanti untuk KB-nya apa, nanti akan dijelaskan Nanti mungkin nanya sama Bu Bidan ya. Nanti didiskusikan saja sama suami. Seperti itu. Iya. Iya, baik Bapak. Apakah sudah mengerti? Sudah jelas? Ya, udah jelas sih. Kalau sudah jelas, coba tadi apa saja ya persiapan selanjutnya. Belum. Masih 2 minggu lagi. Tadi teh apa ya? Ini apa aja coba Pak? Ayo jadi suami siaga. Tanggalnya kan sudah tahu saya. Iya. Iya, Siap ya suaminya siaga. Siapkan dulu, tabungan juga harus siap. Iya. Ini ada kartu-kartu di semuanya. Terus nanti lahirnya jadi kita di rumah sakit mungkin ya. Ya, aku udah gimana lagi? Iya. Ikut suami aja. Donor, nanti harus ada donor, saya siap jadi donor. Ibu ya, suami masih agak banget nih ya, udah siap ya. Satu lagi Pak. Iya. KB, iya. Ya, mungkin nanti untuk KB lebih jelasnya akan dijelaskan nanti sama Bu Bidan ya, biar nggak bingung apa-apanya, ya nanti akan dijelaskan. Iya, iya. Iya bagus, Ibu Bapak apa yang telah disampaikan sudah mengerti, sudah betul semua. Nah, lihat nggak tadi Bu, apa yang Ibu tangkap di akhir-akhir tadi? Evaluasi. Lalu apa lagi Bu? Bukan, berkaitan konseling. Yang lebih, ya, akhirnya dia bisa mengambil keputusan gitu. Yang tadinya Mbak Suryati memberikan penjelasan, memberikan iya ibu nggak apa-apa kalau misalkan mau di rumah sakit, mau di rumah bidan, terserah yang penting
harus di tenaga kesehatan. Tetap aja balik lagi pilihannya ke ya, jangan lupa setelah kita memberikan penjelasan harus mengevaluasi. Lalu iya Ibu, karena sekarang sudah 9 bulan ya, sudah bentar lagi, 2 minggu lagi ya taksirannya. Seminggu sekali ya Pak. Kalau bisa, kalau udah agak-agak cuti, istrinya boleh lah diantar ya pada saat itu. Suka diantar. Oh iya. Juga kontrol ada syarat atau tidak nyamannya, nggak apa-apa, nggak usah di dalam satuan ya. Oh jadi kalau udah ada yang tanda-tanda itu boleh langsung gitu ya Bu ya? Ya nggak usah nunggu 1 minggu ya. Iya iya. ya, tadi kan langsung melakukan kunjungan ulang. Jadi ibu nanti jangan lupa untuk melakukan kunjungan ulang 1 minggu, atau apabila ibu sudah merasakan tanda-tanda persalinan, mules yang dari perut menjalar ke pinggang, keluar lendir bercampur darah, keluar air-air, ibu harus cepet-cepet ke tenaga kesehatan gitu. Jadi langsung menekankan ya Bu ya. Nah terus katanya, oh iya Bu, endingnya belum? Udah ya? Oh ya, setelah itu, baik Bu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh sudah tidak ada, sudah jelas Bu? Iya sudah jelas. Baik Ibu, terima kasih. Gitu, langsung pergi. Gitu. Udah jelas Bu? Jadi awalnya tadi gimana? Sapa. Setelah sapa? Menanyakan apa dulu? Gak memperkenalkan diri dulu. Ya, jadi begitu sapa, selamat pagi Ibu, perkenalkan saya kader ini yang menjaga posyandu hari ini. Sebelumnya Ibu sudah melakukan pemeriksaan tadi ya Bu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Gitu. Iya Neng, gini gitu. Terus habis itu langsung ambil buku KIA. Boleh Bu, saya pinjam dulu buku KIA-nya gitu. Baik Bu, sekarang saya akan menjelaskan ya Bu ya persiapan persalinan. Dia udah menjelaskan. Terus langsung apa? Setelah udah dijelasin langsung di sela-sela menjelaskan mendengarkan, lalu kasih saran, terus diambil keputusan. Jangan lupa di sela-sela dia itu langsung kita memberikan pilihan, tetap harus, intinya konseling itu yang mengambil keputusan itu bukan kita tapi klien. Setelah itu jangan lupa dievaluasi. Setelah dievaluasi baru ditanyakan kembali, paham gak Bu? Gitu. Oh Ibu udah jangan lupa di sela-sela kita konseling menjelaskan, memberikan. Jangan, ini kan konseling, kalau tadi kan persiapan persalinan. Di sela-sela harus memberikan apa? Kayak wah Ibu bagus sekali ya. Jangan lupa ya Bu ya. Terus kita perhatikan kalau ibunya mengangguk-ngangguk, berarti oh ini udah paham nih, ada nonverbalnya. Kalau misalkan wah, kalau misalkan kita kasih kayak wah bagus segini, dia tuh seneng gitu loh Bu. Nggak merasa, kita nggak boleh kita merasa pintar. Nggak boleh menggurui. Jadi harus pura-pura aja ya, maksudnya nggak berpura-pura juga. Jadi kayak kita seolah-olah tuh harus menyanjung-nyanjung, jadi ada gairah semangat juga gitu. Langsung setelah mengevaluasi langsung lakukan kunjungan ulang. Jadi udah tahu ya Bu ya step-stepnya ya Bu ya, konseling yang pertama ya Bu ya. Apa tadi Bu? Salam, terus memperkenalkan diri, terus menanyakan, terus menjelaskan permasalahan tentang, jangan permasalahan yang lalu kasih pujian di sela-selanya, lalu menanya kembali, lalu dievaluasi lagi, lalu melakukan kunjungan ulang.
Jadi itu ya stepnya. Setelah ini nanti ibu bakal konseling, nanti kita nilai. Oke? Ada pertanyaan Bu? Cocok nggak Bu mereka berdua? Mbak Sela mau coba. Ini istri saya mau melahirkan. Udah. Tepuk tangan dong Bu. Gak ngantuk kan? Ya udah. Aduh, stretching dong Mbak. Ibu stretching sendiri aja tangannya Bu. Ya udah gak ada yang menanyakan ya Bu ya? Gak ada, udah paham, udah jelas? Diterapkan ya ibu-ibu? Ya udah, terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat pagi? Semangat pagi? Pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi saya selalu ada di bagian sesi akhir. Kenapa? Diharapkan dengan suara saya yang merdu ini ya. Narsis sedikit ya Bu ya. Suara saya yang merdu ini penyiar radio, jadi kedengarannya bagus gitu. Suara ini bisa membangkitkan semangat ibu yang tadinya udah habis kelar makan, coffee break, yang ngantuk-ngantuk. Jadi semangat lagi. Jadi intinya dari kegiatan kita hari ini sebenarnya adalah di sesi terakhir ini gitu. Gimana ibu-ibu bisa benar-benar mempraktekkan apa itu konseling dan penyuluhan. Tadi kita sudah dijelaskan public speaking, gimana berbicara di depan khalayak umum. Nah, biasanya kalau di khalayak umum itu kalau dikaitkan dengan posyandu dan pospindu adalah ketika ibu kader melakukan apa Bu? Penyuluhan. Kalau konseling itu kan lebih bersifat privat ya atau pribadi. Jadi antara si konselor sama klien berdua bertatap muka, terus kemudian ruangannya seperti itu. Nah kita kupas sekarang. Kita berlatih melakukan konseling dan penyuluhan. Kemudian kita akan belajar apa sih bedanya konseling dan penyuluhan. Nah di sini bisa terlihat kalau penyuluhan sama konseling bedanya apa Bu? Secara garis besar, jangan baca, diambil aja kesimpulannya apa Bu? Jadi kalau penyuluhan itu adalah berupa edukasi, pemberian informasi, tapi tidak apa Bu? Tidak bertujuan untuk membantu klien dalam dalam mengambil keputusan. Jadi kalau ibu penyuluhan, ibu hanya mengedukasi ibu-ibu pentingnya posyandu itu kia gitu kan gitu. Begini begitu beginang begono gitu. Kalau nggak datang ke posyandu bahayanya seperti ini gitu. Tapi ketika kita konseling kayak tadi Mbak Sela udah trimester 3 sama suaminya masih manten baru, belum pernah punya anak, bingung sama ibu kader datang. Di situ baru ibu kasih konseling bagaimana persiapan melahirkan. Jadi 2 orang, ada ibu kader sebagai konselor, ibu ngasih tahu gitu. Sebagai yang memberikan konseling, ini tuh begini, begitu, begini, dan akhirnya kan dibantu untuk mengambil keputusan di mana harus melahirkan, seperti itu. Nah, pentingnya kemampuan konseling dan penyuluhan dalam pelaksanaan pospindu dan posyandu. Kalau posyandu, kapan bisa dilakukan penyuluhan? Sebelum posyandu dimulai. Kemudian di meja 4 ini ya Bu ya. Tipo. Kalau di meja 4 ada meja apa Bu? Kalau di posyandu? Meja penyuluhan. Sering dilakuin nggak Bu meja penyuluhan meja 4? Sering apa sering? Sering. Yang jaga itu lagi gitu ya Bu ya. 4L ya Bu ya. Lo lagi gitu. Nah, jadi pulang dari kegiatan ini, ibu harus bisa menjadi role model. Role model itu adalah contoh. Ibu duduk di meja 4
teman-teman, saya kemarin habis ikut pelatihan. Nah, saya diajarin bagaimana melakukan konseling dan penyuluhan seperti ini. Diharapkan nanti kita akan bergantian ya, mulai dari bulan depan saya pindah ke meja 5, membantu ibu bidan buat nyiapin konseling KB atau imunisasi. Jadi geser yang dari 5 pindah ke 1 gitu ya. Jadi mulai bergeser, jadi semua ibu kader bisa mengaplikasikan penyuluhannya di meja 4. Kemudian di pos bindu, kapan Bu penyuluhannya bisa dimulai? Sebelum pos bindu, kemudian menunggu senam dimulai, dan meja penyuluhan pos bindu. Meja berapa Bu kemarin? Ayo, meja berapa di pos bindu penyuluh? 2 kan wawancara. Berapa? Ayo berapa? Ingat nggak? Ntar suruh stretching nih kalau nggak inget. Meja berapa Bu? Di pos bindu ya, bukan di pos yandu. Di pos bindu meja berapa penyuluhan? Meja 3, tepuk tangan dulu dong. Bener, meja 3. Jadi kalau di pos bindu penyuluhannya di meja 3. Kemudian, nah sebelum mengarah ke simulasi kasus, kalau tadi kan udah ada contoh bagaimana konseling ya. Nah sekarang dipraktekkan dulu bagaimana penyuluhan yang baik dan benar. Yang baik dan benar itu apa Bu? Tadi Mbak Aziza menjelaskan, yang memiliki kemampuan komunikasi efektif. Jadi nggak ibu-ibu ngomong tapi tidak interaktif. Nah ini diharapkan interaktif, jadi melibatkan audiens. Audiens itu adalah peserta yang datang ketika penyuluhan gitu. Oke, baik, kepada sang penyuluh kita kepada Mas Permana Juliansyah, sambil memberikan informasi ke ibu-ibu, beliau juga akan mempraktekkan bagaimana penyuluhan yang efektif. Pada Mas Permana Juliansyah dipersilahkan untuk memberikan edukasi. Tentang apa Mas? Tentang sesuatu yang sering dialami oleh ibu-ibu dan oleh saya. Namanya low back pain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu-ibu tetap ceria, bahagia, sehat ya, bisa sampai selesai. Jadi sekitar 10 menit mungkin saya akan memberikan satu penyuluhan tentang namanya low back pain. Low back pain. Jadi tulang belakang yang di bagian agak bawah, bisa agak dinaikkan sedikit. Nah, situ be. Sering? Siapa yang sering? Nyeri di sini ototnya. Sering? Biasanya kapan Bu? Kalau duduk lama, habis cuci, apa lagi? Gosok, kurang minum air putih, gendong anak, ya. Jadi biar naik ke atas, enggak di bagian atas ya, bagian atas terus. Nah, jadi 97% penyebabnya itu adalah penyebab mekanik, ya. Jadi terutama tadi punggungnya tertekan, tergilir. Ya. Jadi berbeda dengan kejepit. Ya. Jadi ototnya saja tekan, kejepit ya. Ada yang bisa saya tolong pegang di sini saja. Maaf ya. Oke. Nah, coba dirasakan ya. Saya akan. Bu, jangan ditekan. Oke. Ada kerasa otot gerak nggak? Oke. Mana yang paling tinggi? Itu. Situ tinggi? Bedakan dengan ini. Beda. Mana yang lebih berat? Ini. Ini berat? Oke. Ada? Kayak begitu? Gimana? Di sini Bu ya? Oke.
Jadi salah satunya dan yang paling umum, ketika tangan kita berada pada posisi seperti ini nih, di daerah sini lah, ya. Tekanan pada otot di belakang sini itu paling tinggi. Artinya ketika ibu-ibu gendong anak atau misalnya main komputer di sini atau masak lama, itu salah satunya. Semakin sering itu terjadi tanpa istirahat, tanpa jeda, maka semakin sering akan ada yang sini, ada akumulasi. Ya. Jadi kenapa ada low back pain, itu salah satunya. Cara mengobatinya gimana, Bu? Kalau ibu sakit nih di sini, pijit terus, koyo terus, tidur, apa? Minum obat apa, Bu? Inul, Neoremasil, ya boleh Bu sebut merek di sini nggak apa-apa ya. Jadi ada 3 jenis obat yang diperbolehkan. Ya, ada 3 jenis obat. Satu yang paling boleh, yang bisa dibeli bebas, itu yang bertanda lingkaran hijau. Paracetamol atau vitamin B kompleks. Itu boleh dibeli bebas, makan pun boleh saja. Itu kalau baru sekali, 1-2 kali sehari boleh. Tapi jika sudah 3 hari nggak mempan, baru pindah ke yang lingkaran biru. Biru, Bu, biru itu biru. Nggak akan ada ungu, ibu nggak akan nemu ungu nanti di sana. Itu biru ya. Jadi kalau lingkaran biru itu dosisnya lebih tinggi dan biasanya terbatas, biasanya ada 1 strip aja ya. 1 strip ya, kalau biru ya. Misalnya yaitu salah satu 3 contoh mereknya Oskadon SP, Neoremasil, Paramex dari otot, itu boleh setelah 3 hari. Jadi itu urutannya, jangan langsung ke yang tadi Neoremasil. Coba dengan vitamin B kompleks dulu. Dan yang tadi jika bertahan lagi 3 hari, artinya sudah seminggu nggak sembuh, maka boleh menggunakan obat dengan lingkaran merah dan ada K-nya, tetapi harus ke dokter dulu. Nggak boleh langsung beli piroxicam, dexamethasone, natrium diklofenak, Volcadex, apalagi biasanya ibu-ibu ya, asam fenamat, konstan, itu semua sebenarnya tidak boleh langsung digunakan. Jadi bertahap dulu. Jadi apalagi antibiotik, beli antibiotik langsung. Ada sih yang ngasih apoteknya, ya biar apotek ngasih, yang penting ibunya jangan minta. Ya, jadi ibu sebagai kader kesehatan nanti melakukan penyuluhan ulang kepada masyarakat bahwa jangan langsung menggunakan obat lingkaran merah. Oke. Selesai sampai situ, insya Allah selesai. Tapi ketika pola geraknya, pola hidupnya tidak dirubah, bisa minta tolong ke atas, ada ajinya. Ke atas, ada namanya proper body mechanism. Nah, udah. Jadi contoh-contoh yang baik untuk angkat barang, ini yang paling utama. Kita minum obat, mau itu obat keras, vitamin setiap hari. Kalau tadi posisi yang baiknya itu tidak dilakukan dengan baik, maka tetap saja nyeri otot. Angkat barang, angkat galon. Galon ke atas biar. Itu angkat kiri. Tarik, angkat jemuran. Jadi gimana caranya? Bongkar dulu. Ya. Angkat galon, ada galon ini, ada ya. Galon juga jangan langsung. Kuat nggak apa-apa. Silakan kuat, masih kuat gitu. Tapi efek jangka panjangnya, ya. Dorong barang pun sama. Kalau dorong kereta bayi, ini dorong lagi. Tapi didekatkan dengan tubuh, dengan badan. Ada beberapa, ya, ada tegaknya. Nyapu, tadi nyapu. Lagi sini. Jadi ini salah satu pencegahan utama sebenarnya. Sebelum minum obat-obatan, lakukan saja dulu yang benarnya seperti apa. Kalau ibu-ibu tadi senang main laptop, banyak kerjaan yang tangannya itu ada di sejajar horizontal, maka lakukan jeda. Jadi jangan langsung setengah jam terus saja, atau nyuci terus saja nyuci. Tapi ada jeda per 15 menit biasanya. Oke Bu, semuanya ngerti? Jadi tadi kalau mau minum obat apa dulu Bu?
Yang biru dulu, baru merah. Hijau, biru, merah. Sekarang ada Ya, dan yang paling penting sebelum minum obat ada pencegahan. Pencegahannya yaitu boleh langsung terus-terusan salah satu dan salah satunya ya, melakukan gerakan-gerakan tadi proper body mechanism atau posisi angkat barang ataupun melakukan hal dengan baik. Bisa ada yang pertanyaan dulu? Lagi hamil boleh nggak minum obat itu, obat sakit? Nah, ya, salah satu yang satu-satunya obat obat nyeri yang diperbolehkan itu pun saat hamil trimester 1 sampai trimester kedua itu paracetamol. Trimester ketiga itu sudah tidak, ya. Jadi tidak disarankan. Trimester 1, trimester 2 diperbolehkan jika memang sudah sakit, tapi itu pun juga hanya paracetamol. Kenapa? Karena dapat menyebabkan nanti pendarahan, ya, mengakibat meningkatkan resiko pendarahan. Obat-obat nanti nyeri. Tanya lagi? Silahkan. Mau tanya, apa penyebab kita sering kram dan apa obatnya kalau misalnya? Apa sebabnya kita sering kram? Yang utama adalah tidak adanya pemanasan, ya, peredaran darahnya tidak lancar, ya. Misalnya olahraga nih, ya. Kram itu kan adanya penumpukan asam laktat kalau secara kimianya, ya. Jadi sebelum olahraga yang capek, yang agak tinggi intensitasnya, lakukan pemanasan dulu, peregangan otot-otot, sehingga nanti peredaran asam laktatnya itu lebih lancar, tidak terakumulasi di daerah kaki. Obatnya apa? Obat kram itu bisa diluruskan kakinya, kemudian ditekan, ya, itu saja, ya, searah, tekan searah langsung gitu. Tapi jangan langsung ditekan langsung, ya, diluruskan dikit-dikit terus pelan-pelan. Oke. Sangat bisa. Makanya tadi kan ada tekanan pada otot di belakang itu sangat bisa, ya. Oke. Tapi karena kau minum obat, Ya. Kebanyakan minum obat bisa. Ya. Oke, ada beberapa obat. Ada obat yang harus diminum seumur hidup. Misalnya obat hipertensi, ya, obat diabetes mellitus. Itu gimana itu? Ntar ginjal saya rusak, ntar otot saya jadi gimana-gimana. Justru kalau ibu tidak minum obat itu, maka ginjalnya yang rusak. Kenapa? Karena tekanan darahnya akan selalu tinggi, gula darahnya juga selalu tinggi, bukan hanya otot, tapi organ dalamnya juga rusak. Iya. Oke, sudah. Dipijit boleh untuk pada satu, boleh untuk kram ataupun misalnya pegal-pegal juga boleh. Oke, satu. Mbak Hanifah ada satu lagi? Oh ya, udah boleh. Silakan Bu. Kamu ya Bu ya masih lumayan. Terus kita tidak mengkonsumsi antibiotik, itu tidak ada perubahan. Itu bagaimana? Ibu tahu kenapa di warung-warung kalau di apotek ada obat Oskadon itu hanya 4 tablet? Ya, kenapa itu 4 tablet dan dikasih 6 tablet dan dikasih 10 tablet? Karena itu yang diperbolehkan diminum secara bebas. Setelah itu tidak sembuh-sembuh, ya berarti ke dokter, diperiksa ada infeksi atau tidak. Oke. Sekian dari saya. Sudah di. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Permana. Nah, tadi kan sudah Ibu mendengarkan ya Bu ya, bagaimana seorang penyuluh memberikan edukasi atau informasi terkait kesehatan.
ada beberapa poin penting ketika ibu penyuluhan. Kalau tadi kan 1-7 ya kalau konseling. Nah kalau ini nggak ada singkatannya Bu, tapi cukup ditarik aja garis besarnya. Pertama apa Bu ketika penyuluhan? Mirip sih sama konseling. Pertama harus apa? Menyapa dan memberi salam, gitu ya. Menyapa dan memberi salam. Habis itu perkenalkan diri, kemudian apa Bu? Nah tadi dengar nggak Mas Juli Mas Ijul kan dijelasin ya Bu ada gambar. Ibu suka yang pegel-pegel nggak di sini? Nah betul, jadi menjelaskan latar belakang masalah. Tadi kan biasanya suka gara-gara gendong, biasanya suka gara-gara ngangkat galon. Nah berarti kita memunculkan latar belakang kenapa hal yang mau kita berikan itu penting gitu. Jadi dikaitkan dengan latar belakang dari judul yang kita mau edukasi gitu. Kenapa ASI harus eksklusif? Misalkan kayak gitu kan. Jadi sebelum ibu mau menjelaskan ASI eksklusif itu apa, ibu harus tahu dulu, Bu, kalau bayi suka gampang sakit enggak? Daya tahan tubuhnya gimana? Nah, jadi harus dikaitkan dulu, ditanyakan dulu kepada peserta, ibunya tahu nggak? Jadi kalau ibunya nggak tahu, berarti kan kita bener nih posisinya kita mau beritahu ya. Kalau ibu udah tahu, oh ya berarti udah tahu, tapi nggak apa-apa, kita mengingatkan kembali gitu. Kemudian apa lagi Bu? Kalau sudah digali latar belakang masalahnya, menggali masalah, ada apa lagi Bu? Memuji, belum sampai sana. Apa Bu tadi Mas Jul sudah menanyakan kembali? Kalau sudah digali masalahnya, berarti kita berikan informasi yang betul. Jadi kalau sudah disapa, perkenalan diri, digali masalahnya, latar belakang, kemudian kita lurusin, kita berikan informasinya. Tadi Mas Jul ngejelasin, ini biasanya gini Bu, kayak gini tangannya, ini begini gitu kan. Kalau udah dikasih informasi, lalu ada apa lagi Bu? Apa? Melibatkan peserta. Tadi Bu coba minta tolong ke sini. Ya, jadi interaktif. Jadi udah dikasih tahu, biarkan ibunya merasakan, oh iya bener ya, bener gitu. Jadi ketika ibu mau mengajarkan perawatan payudara pada ibu baru lahir, atau kemarin kita habis apa Bu? Deteksi apa Bu? Sadari. Nah, ketika ibu mau penyuluhan sadari, ibu udah ngasih tahu kenapa perlu dilakukan sadari, libatkan pesertanya. Coba Bu berdiri, kita coba. Nah, itu adalah melibatkan. Sudah dilibatkan, lalu ada apa lagi Bu? Apa Bu? Sudah ada apa? Tanya jawab, langsung ke sana. Apa Bu? Berikan pilihan konsekuensi yang dipilih oleh peserta. Kayak tadi, Bu, kalau yang lambangnya merah, biru, hijau tadi kan. Nah itu kan konsekuensinya ya. Kalau sudah 4 tablet, itu harus ke dokter. Nah jadi jelasin, kalau konsekuensinya, kalau nanti nggak dikasih ASI eksklusif, bayinya resikonya bisa gampang sakit. Terus nanti bisa beresiko gizinya jadi kurang, kayak gitu ya. Secara gambaran umum aja dulu Bu. Jadi kita ngasih taunya tuh yang umumnya aja gitu. Jadi yang ada di medianya. Jangan lupa ketika ibu melakukan penyuluhan harus menggunakan media. Medianya apa aja? Bisa poster, bisa PowerPoint, bisa apa lagi Bu? Lembar balik, kayak gitu. Jadi tatapan dari peserta itu nggak cuma ngeliat ibu lagi ngomong, tapi ada gambarnya, ada visualisasinya. Kemudian yang paling penting lagi Bu, apa Bu tadi?
mengaitkan dengan contoh-contoh. Jadi kalau penyuluhan harus dikaitkan dengan contoh-contoh gitu. Kalau tadi di konseling kan lebih ke pengambilan keputusan. Tapi kalau ketika ibu penyuluhan, ibu kaitkan dengan contoh-contoh gitu. Contoh-contohnya seperti apa gambarnya. Tadi kan ada ya, angkat ini gimana. Nah itu kan contoh-contoh tuh. Tadi Mas Jul menjelaskannya ada bagian gambar-gambar yang mengkaitkan dengan contoh-contoh. Kemudian yang paling terakhir adalah menyimpulkan inti tadi. Makanya jadi kuncinya di penyuluhan sama konseling biar efektif itu adalah ibu minta peserta atau kliennya, Bu, tadi yang saya jelasin boleh diulangin. Nah, jadi menanyakan kembali. Inti dari dilakukannya konseling dan penyuluhan itu adalah menanyakan kembali terkait informasi yang sudah diterima. Kenapa? Karena yang tadi dibilang sama Mbak Aziza, khawatir berbeda persepsi. Jadi kita ngejelasinnya ini ternyata ibunya beda gitu. Jadi kalau kita tidak menggali kembali persepsi si peserta, nanti salah gitu kan. Jadi boleh Bu diulangi lagi tadi yang saya sampaikan apa gitu. Oh iya betul, tadi benar sudah seperti ini. Dan kalau ternyata masih belok, ibu nggak boleh, salah ibu mah nggak dengerin, nggak boleh bilang gitu ya. Bilangnya, ibu ini sudah mendekati, namun nanti perlu ditambahkan ini gitu. Jadi ketika kita menggali jangan lupa berikan apresiasi. Jadi apresiasi itu nggak berupa hadiah ya Bu ya, jadi kayak bentukan Bu pintar, iya bagus Bu, boleh coba nanti ditambahin lagi ini ya Bu ya. Nah kayak gitu. Jadi itu adalah poin-poin penting ya Bu ya. Nah bedanya adalah kalau ketika konseling itu harus membuat kunjungan ulang, kalau di penyuluhan ada nggak Bu? Enggak. Yang terakhir adalah pujian. Baik Ibu, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Saya sangat senang karena Ibu sangat interaktif. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat, bisa Ibu ajari ke lingkungan. Jangan lupa ya Bu ya, dibagikan ke teman-teman kader yang belum tahu. Nah, jadi yang di terakhir itu adalah pesan agar Ibu kadernya bisa menyampaikan ke halayak yang lain. Usianya terakhir, kalau di konseling usianya gimana deh? Iya, betul, seperti itu. Jadi paham ya Bu ya, sejauh ini ya? Coba diulangin Bu, yang pertama apa Bu kalau lagi penyuluhan? Menyapa. Kedua, perkenalkan diri. Ketiga, menggali masalah kenapa harus dijelaskan materi penyuluhan. Keempat, memberikan informasi umum terkait penyuluhan. Kelima, melibatkan peserta atau klien. Ketujuh, mengaitkan contoh-contoh. Kedelapan, yaitu menggunakan media. Selain itu apa lagi Bu? Yang tekniknya aja. Memberikan penjelasan terkait konsekuensi yang harus diambil. Kesembilan, menanyakan kembali terkait informasi yang dipahami. Dan yang ke-10, memberikan apresiasi. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu kan udah pada bawa lembar balik sama poster ya Bu ya. Siapa yang tidak bawa meja mana? Sini nggak ada yang bawa sama sekali. Yang bawa Bu, yang bawa mana aja? Sebelah sini ada. Ini Bu ada? Satu ada, boleh. Sebelah sini ada Bu, bawah. Apa Bu? Ada buku. Oh PMBA bisa. Terus ada lagi nggak Bu? Rengkong ada. Oh iya, ini ada. Meja sebelah sini. Ibu bawa? Ibu tadi bagus nih. Nggak apa-apa, yang ada aja. Ibu nggak ada? Ibu nggak bawa? Ibu nggak bawa? Ibu ada yang bawa nggak? Oh, gimana dong kita prakteknya kalau kayak gitu? Udah diinfoin minta tolong dibawa gitu.
di grup. Oh, jadi yaudah, jadi gini. Sekarang kan bisa ada internet ya. Sekarang ibu buka simulasi kasus di yang sudah di print, Nah, ini kok nggak di zoom in? Nanti ibu kalau yang nggak ada, ibu bisa menulis, terus ibu bisa berdiskusi dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah dijelasin dan praktek ke teman di mejanya, ya, praktek di mejanya. Kasus 1 4 meja ini, kasus 2 4 meja ini, dan kasus 3 4 meja ini ada di yang di print di halaman belakang, udah di print di halaman belakang. Jadi kalau kasus 1, pada suatu penilaian pilar kesehatan oleh PT Astra Internasional dilaporkan terdapat 15 balita mengalami gizi kurang dan BGM. Ketika ditelusuri, pada SIP ternyata Posyandu Mekarsari memiliki cakupan kunjungan balita kurang dari 50%, sehingga ini menjadi kendala untuk memantau bayi dan gizi balita. Nah, di kelompok kasus 1 kira-kira dengan kasus seperti ini baiknya diberikan secara apa? Penyuluhan atau konseling? Nah, itu mangga pilihan ibu. Terkait apa ini bu kalau kayak gini kasusnya? Terkait apa nih? Cakupan kunjungan balita kurang dari 50%. Berarti terkait rendahnya kunjungan balita ke Posyandu. Nah, tergantung ibu penyuluhan apa konseling gitu. Kalau lagi ada di pengajian, penyuluhan mungkin. Tapi kalau ibu itu yang nggak pernah datang emang harus ikut penyuluhan. Nah, jadi silahkan ibu praktekin ya. Iya, satu meja kasus 1. Nanti di mbak-mbak boleh minta tolong di monitoring. Ya bu, silakan. Pos Bindu Lansia ada nanti bu. Pos Bindu Lansia ini yang kasus 3. Nah ini bu, boleh bu, berarti ibu meja sini yang kasus 3 ya. Oke, yang kasus 3. Nah di sini berarti di kasus 1 ya, saling mengajarkan. Nah nanti yang di sini kasus 2, pesisir utara Bekasi, akses ke puskesmas sangat sulit dikarenakan harus melewati jalan rusak dan sering banjirop. Dilaporkan cakupan imunisasi dasar lengkap kurang dari 75%, dan setelah ditelusuri penyebabnya pelayanan imunisasi hanya di puskesmas, sedangkan Posyandu tidak membuka pelayanan imunisasi. Berarti ini penyuluhan atau konseling bu? Penyuluhan akan pentingnya imunisasi dasar lengkap. Nah, berarti ibu silahkan memeragakan ke teman-teman di mejanya bagaimana menginformasikan terkait pentingnya penyuluhan. Nanti sama mbak-mbaknya diintip ke meja, terus nanti dikasih penilaian. Nanti kalau yang itu bisa suruh maju ke depan. Kemudian untuk yang sebelah sini kasus 3, ini terkait hipertensi atau posbindu ya bu ya. Ini biasanya germas bu. Nih, ini bisa penyuluhan germas gitu. Cuma medianya ini ya bu ya. Ada di media di ini bisa bu ditulis di sini. Kalau ini ada germas tuh poinnya apa aja sih bu? Screening kan ya. Screening kesehatan, pentingnya melakukan deteksi dini. Nah yang posbindu kemarin tuh sudah mewakili, bisa nih bu buat dipraktekkan kayak gitu. Iya bu, yang harus 3. Ini apa ya?
1000 APK di sini satu meja satu. Lagi berdiri So thank you so much. Sejarah sini. Kesehatan. Oke, meja sini sudah kali ya Bu ya. Kita lihat dulu. Nanti Ibu bisa ngasih masukan. Silakan Bu. Oh lagi, oh itu dulu. Oke, tok 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 dulu. Halo Ibu, dengerin dulu ya. Silakan duduk Bu. Ya. Mari Bu, silakan. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yaya Sumadia dari Posyandu Teratai 2. Dengan Ibu siapa? Bu Lena. Bagaimana Bu? Ada yang perlu dikonsultasikan? Kan baru 10 minggu di Bu. Bener namanya. Baik, baik. Maaf saya boleh tanya sedikit. Ini kehamilan yang pertama? Ketiga Ibu. Oh, ketiga. Ya. Kalau yang dua kali kehamilan yang pertama itu sudah berapa lama jarak? Kedua saya minggu kedua. Oh, ini yang ketiga. Bonusnya kali ya? Iya. Alhamdulillah. Ada keluhan apa Bu? Suka pusing aja Ibu. Gimana Ibu? Ini barangkali yang namanya morning sickness ya? Iya. Iya, udah lama sih ya. 10 tahun yang lalu Ibu hamil ya. Sekarang hamil lagi yang ketiga. Mudah-mudahan dengan konsultasi ini bisa mendapatkan informasi yang diperlukan oleh Ibu ya. Ya. Pusing-pusing biasanya mungkin bisa dengan Ibu bisa melakukan olahraga kecil ya supaya ketegangan otot itu bisa dikurangi ya. Nah terus Ibu juga bisa meminum air hangat, air putih hangat ya, untuk menetralisir apa ya, peredaran darah dalam tubuh. Ya. Ada lagi barangkali Bu? Saya boleh nggak? Buah saya. Ya, memang buah itu bagus Bu. Barangkali kita hindari saja buah yang terlalu asam, atau buahnya jangan pakai rujak gitu kan, karena kalau malam takutnya lambung. Ya, kalau buah yang aman-aman saja dan jumlahnya tidak terlalu berlebihan, barangkali itu tidak apa-apa ya Bu. Ya. Saya kira kalau buah itu rasanya tidak berisiko lagi. Ya. Ya. Baik. Apa masih ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Oh, alhamdulillah. Jadi Ibu nanti bisa kembali lagi ke sini. Terserah Ibu, mudah-mudahan kalau Ibu
kurang yang kurang mantap lah gitu dan perlu dikonsultasikan, silakan datang kembali. Ya sih, terima kasih ya, sama-sama Bu. Baik, assalamualaikum. Baik, tepuk tangan dulu dong buat KBA Pekayon. Luar biasa dari Ibu siapa? Ibu Yaya. Kayaknya Ibu udah sering banget ya Bu ya konseling ya Bu ya di meja penyuluh ya Bu ya. Nah, jadi poin-poin yang tadi sudah cukup tergambar nih Bu. Jadi Bu Yaya tadi sudah menyampaikan adalah yang penting Ibu sudah memahami gitu. Nah, cuma tadi ada yang sedikit kelewat ya Bu ya. Dari apa Bu kira-kira? Menanyakan ulang nih, maksudnya minta pasien untuk menyimpulkan gitu, ya kan? Tadi kan kita belajar sama Mbak Rini kalau ketika mau konseling libatkan klien untuk mengulangi mengevaluasi dari persepsinya dia. Jadi biar ketika pulang persepsinya sih lurus gitu ya, masih benar, masih sejalan dengan terkait topiknya. Oke. Saya rasa Ibu sudah pada pinter-pinter ya. Ini tadi udah dibantuin, didampingin oleh Mbak Fasilnya. Sesi role play saya akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu bisa terapin di posyandu dan posbindu. Penyuluhan dipakai sebelum sebelum jam buka. Kemudian konseling bisa ditaruh di meja penyuluh, meja 4 atau di meja 5 ketika membuka pelayanan KB. Kemudian Ibu bisa berbagi ilmu yang hari ini kepada teman-teman. Jadi maksudnya ilmu itu adalah bagaimana bisa public speaking. Kayak gitu ya Bu ya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.